Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Nur Afifah. Saya dari 1BKID. Di sini saya akan berbicara tentang kajian Islam normatif dan kajian Islam historis. Kajian Islam normatif yaitu dalam bahasa Indonesia yaitu norma, ukuran untuk menentukan sesuatu. Islam normatif ini adalah Islam yang benar, yaitu yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam yang benar adalah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Jadi, kajian Islam normatif adalah mempelajari atau mengkaji ajaran agama Islam yang sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang berlaku dan tidak terikat ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu Islam sebagai wahyu. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kedamaian, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam disebut sebagai wahyu karena Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat-malaikat kepada rasul-rasulnya. Wahyu merupakan suatu isyarat atau bisikan atau petunjuk yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Dengan demikian, dalam kata wahyu terkandung arti penyampaian sabda Allah kepada orang pilihannya, agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan hidup. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari agama wahyu. 1. Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Maksudnya itu hanya orang yang tertentu yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa pemahaman tentang Islam yang benar. Biasanya orang itu sering disebut ustadz, ustazah, kiai, atau ahli agama yang lain. Yang kedua yaitu memiliki kitab suci yang bersih dan dari campur tangan manusia. Maksudnya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dipastikan kemurniannya karena mengandung petunjuk-petunjuk serta kebenaran di dalamnya. Yang ketiga, ajarannya serba tetap. Walaupun tafsirnya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi atau sesuai dengan kemajuan rasio, kecerdasan dan kepekaan manusia, namun ajaran Islam tetap sama. Yang keempat, yaitu konsep ketuhanannya adalah mutlak atau tauhid yang mengandung kebenaran yang mutlak juga atau absolut. Nomor 5 yaitu kebenarannya bersifat universal, yaitu berlaku untuk setiap manusia, masa dan keadaan. Tidak ada batasan dalam menganut agama wahyu ini. Selanjutnya kita lanjut ke Muhammad Abduh, yaitu seorang pakar ilmu tauhid, mengatakan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapat oleh seseorang di dalam dirinya serta diyakini olehnya bahwa demikian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pendapat ini, wahyu tidak hanya untuk nabi saja, tetapi juga untuk manusia termasuk kita. Kita juga menerima wahyu. Kita lanjut ke universal ajaran Islam. Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya yang tidak dibatasi oleh tempat atau waktu dan waktu tertentu. Universalan Islam pertama sekali terlihat pada konsep tauhid yang menjadi sendi ajarannya. Oke, ciri-ciri keuniversalan Islam. Yang satu, agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah, berupa wahyu atau Al-Quran. Mencakup aspek seluruh kehidupan, baik individu, masyarakat, bernegara, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Yang keempat, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kelima, menetapkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya. Yang keenam, menjaga rahmat bagi alam semesta. Kita lanjut kepada kajian Islam historis. Ini kajian Islam yang kedua tadi. Yang pertama adalah kajian Islam normatif. Jadi kajian Islam historis adalah kajian Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu.
Islam historis merupakan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka Islam pada tahap ini terpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Di antara produk ajaran Islam yang berasal dari sejarah diantaranya adalah konsep Khulafaur Rasyidin, bangunan Islam klasik, tengah, dan modern. Hasil karya Khalifah Al-Mansur yakni Al-Muwatta, kitab hadis sebagai kumpulan hadis yang populer saat ini. Sejarah politik seperti adanya Piagam Madinah, perdagangan di era Nabi Muhammad, demikian juga filsafat Islam. Kalam fikih, usul fikih juga merupakan produk sejarah. Sehingga banyak dari hal aspek sunnah Nabi, politik ekonomi juga hingga ekonomi hingga hukum Islam telah terisi oleh sejarah. Yang terakhir yaitu Islam sebagai produk budaya dan realitas sosial. Sebagai produk budaya, kebudayaan Islam adalah cara pandang komunitas Muslim yang telah berjalan, terlembaga, dan tersosialisasi dalam kurun waktu ke waktu, satu generasi ke generasi yang lain dalam berbagai aspek kehidupan yang cukup luas, tapi tetap menampilkan satu bentuk budaya, tradisi, seni yang khas Islam. Biasanya ruang lingkup studi budaya tidak lepas dari beberapa faktor yang mencakup manusia, terpengaruh lingkungan, perkembangan masyarakat, serta lintas budaya atau cross culture. Islam sebagai realitas sosial. Islam yang dihubungkan dengan kebudayaan berarti cara hidup atau way of life yang juga sangat luas cakupannya. Tentu di sini Islam juga dilihat sebagai realitas sosial, yakni Islam yang telah menyejarah, meruang, dan mewaktu. Islam yang dipandang sebagai fenomena Islam bisa dilihat dan dicermati. Ya, demikian dari saya, Nima Nur Afifah. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.